Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke kalian sebuah emulator Android favorit kami, yaitu LD Player. LD Player ini merupakan salah satu emulator Android yang bisa kalian coba kalau kalian ingin jalankan aplikasi-aplikasi ataupun game-game Android di laptop atau di PC kalian. LD Player ini menjadi salah satu emulator Android favorit kami karena performanya yang stabil, mudah digunakan, dan user experience-nya enak sekali menggunakan LD Player ini guys. Walaupun memang LD Player ini bukan termasuk emulator untuk laptop yang memiliki spesifikasi yang low. Agar kalian lancar menjalankan LD Player ini, minimal kalian gunakan CPU yang memiliki 4 core, RAM 8GB, dan kalau bisa menggunakan GPU dedicated seperti Nvidia ataupun AMD Radeon. Kalau kalian menggunakan laptop atau PC yang spesifikasinya low end dan ingin menjalankan aplikasi dan juga game-game Android lancar di laptop atau di PC kalian bisa coba Android x86 seperti Prime OS, Bliss OS, atau mungkin Phoenix OS Dark Matter yang semuanya sudah pernah kita bahas di channel ini guys. Karena perbedaan antara emulator dengan Android x86 itu jauh sekali, kalian bisa tonton perbandingan antara emulator versus Android x86, link yang di atas ini, atau nanti kita sertakan di deskripsi pada video ini. Tetapi kalau kalian menggunakan laptop atau PC yang spesifikasinya mid-end, mending kami sarankan kalian gunakan emulator aja. Karena di Android x86 itu bugnya ada banyak sekali dan kurang fleksibel di bagian controllingnya. Sedangkan kalau kalian menggunakan emulator akan lebih fleksibel karena biasanya keymapnya jauh lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan Android x86 yang saat ini masih bisa kalian gunakan. Lalu pasti kalian ada yang tanya, mending mana antara LD Player ini dengan BlueStack, Nox, atau mungkin dengan emulator yang lain. Tips dari kami, kalau kalian ingin mencari emulator yang paling cocok untuk kalian, silahkan langsung kalian download dan coba saja semua emulator termasuk LD Player ini, dan silahkan install di laptop atau di PC kalian, lalu silahkan langsung kalian gunakan. Karena menurut pengalaman kami setelah mencoba aplikasi yang sama di device yang memiliki spesifikasi yang setara, performance dan juga user experience yang diberikan akan berbeda. Kami pernah menginstal BlueStack di salah satu laptop yang kita gunakan, ternyata ada masalah, dan setelah kita ganti dengan LD Player, ternyata masalahnya tidak muncul sama sekali. Dan sebaliknya, kita coba install LD Player di laptop kita satunya, ternyata setelah kita jalankan ada crash. Lalu kita coba install BlueStack di situ dan justru tidak ada masalah sama sekali. Jadi kalau kalian ingin cari emulator yang paling tepat untuk kalian, silahkan langsung kalian download dan coba masing-masing emulator yang ingin kalian coba guys. Dan untuk di video kali ini, emulator yang akan kita bahas adalah LD Player versi terbaru, yaitu LD Player 9 yang membawa peningkatan performa jika dibandingkan dengan LD Player 4. Buat kalian yang ingin mendownload LD Player ini, silahkan langsung kalian klik link di deskripsi pada video ini. Kemudian kalian tinggal pilih apakah ingin gunakan LD Player 4 atau yang 9. Perbedaan antara versi 4 dan juga 9 kalian bisa langsung cek di website resmi dari LD Player. Kemudian untuk downloadnya kalian tinggal pilih, misal yang versi 9 kalian tinggal klik aja di LD Player 9. Setelah itu silahkan kalian install di laptop atau di PC kalian. Kemudian setelah install LD Player ini, ada juga beberapa settingan yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan performa dari LD Player-nya. Setelah kalian menginstal LD Player di laptop atau di PC kalian, yang pertama pastinya kalian harus install aplikasi-aplikasi ataupun game-game Android di dalamnya. Untuk menginstal aplikasi ataupun game-game Android, kalian bisa pilih System Apps, kemudian pilih Play Store. Lalu silahkan login menggunakan akun Google kalian. Setelah itu kalian tinggal pilih game ataupun aplikasi-aplikasi yang ingin kalian download teman-teman. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi dan juga game-game yang tersedia di LD Player ini. Game-game yang populer pun juga tersedia semua di sini. Mobile Legends, Free Fire, PUBG. Bahkan kalau kalian ingin coba install Genshin Impact versi mobile pun juga tersedia di sini. Walaupun sebenarnya Genshin Impact ini sudah tersedia versi Windows ya. Jadi kalau kalian ingin mainkan Genshin Impact di PC atau di laptop, saran kami mending gunakan yang versi Windows aja guys. Tapi nanti kita akan tetap coba Genshin Impact ini, jadi tonton aja videonya sampai selesai. Lalu di sini kalian bisa melihat kalau di LD Player ini menggunakan sistem tab ya. Jadi kalau kalian buka aplikasi seperti Play Store akan muncul tab baru seperti ini. Kalau kalian ingin close Play Store-nya, kalian tinggal close dari sini guys. Kemudian sekarang kita akan mulai untuk setting LD Player-nya agar bisa berjalan lebih optimal. Caranya silahkan kalian pilih menu setting. Kemudian pada menu kinerja silahkan kalian setting sesuaikan dengan laptop atau PC kalian. Di sini kalian bisa memilih resolusi yang akan kalian gunakan. Ada beberapa versi, mulai dari versi tablet, versi HP, versi layar lebar, dan juga kalian bisa setting secara manual.
Kalau untuk yang versi tablet ini tampilannya akan seperti ini. Aspek rasionya dia akan 16:9 dan dia akan landscape seperti ini guys. Kalau kalian pilih versi HP juga bisa, misal yang 1080 480 dpi. Kalau kalian simpan, maka tampilannya akan jadi seperti ini, atau modenya akan ganti menjadi portrait seperti ini teman-teman. Jadi di sini kalian tinggal sesuaikan dengan keinginan kalian. Kalau yang biasa kami gunakan, kita biasa gunakan yang mode tablet dan tinggal sesuaikan aja resolusi sesuai dengan spesifikasi laptop atau PC kalian. Kemudian di bagian bawahnya kalian juga bisa memilih resolusi yang ingin kalian gunakan. Di sini cukup penting karena resolusi ini akan mempengaruhi performa dari aplikasi yang akan kalian jalankan di LD Player ini. Kalau kalian menggunakan GPU atau VGA high-end, misal seperti RTX 3060 ke atas yang sudah menggunakan memori 4GB ke atas, kalian bisa setting ke resolusi 1080. Tetapi kalau kalian menggunakan GPU atau VGA yang low-end, kalian bisa setting resolusinya mentok di 720p aja teman-teman, agar nanti kalian bisa mainkan game-game di LD Player ini lebih playable dan lebih smooth lagi. Kemudian di bagian bawahnya kalian bisa setting berapa core yang akan kalian alokasikan untuk LD Player-nya. Kalau kalian menggunakan CPU yang core-nya banyak, kalian bisa alokasikan core yang banyak juga untuk LD Player-nya agar lebih lancar. Tetapi kalau kalian menggunakan prosesor yang misal hanya menggunakan 4 core, kalian bisa setting 2 core aja di sini. Atau kalau kalian yang menggunakan dual core, kalian bisa setting 1 core aja untuk si LD Player-nya. Di sini karena kita menggunakan CPU 8 core, jadi kita bisa setting 4 core untuk LD Player-nya, dan men-setting 4 core untuk LD Player ini sudah lumayan bagus performa dari emulator LD Player ini guys. Lalu untuk RAM, kalian juga bisa alokasikan berapa GB RAM untuk LD Player-nya. Di sini sesuaikan juga dengan RAM yang kalian gunakan. Kalian bisa setting 50% dari RAM yang kalian gunakan. Misal RAM di laptop atau di PC kalian 8GB, kalian bisa setting RAM-nya ke 4GB. Atau kalian juga bisa setting RAM usage-nya 25%. Misal kalau kalian gunakan RAM 8GB, kalian bisa setting RAM untuk LD Player-nya di angka 2GB. Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa maksimalkan untuk RAM ini kalau kalian tidak sedang jalankan aplikasi-aplikasi yang lain di Windows kalian. Tetapi kalau kalian sambil jalankan aplikasi seperti misal perekam layar OBS atau mungkin jalankan aplikasi yang lain, jangan kalian setting terlalu tinggi untuk RAM usage-nya karena nanti bisa crash dengan aplikasi-aplikasi yang kalian jalankan. Kalau mau aman, kalian tinggal pilih aja yang recommended atau disarankan oleh LD Player-nya guys. Kemudian di bagian bawahnya ada manajemen disk. Di sini kalian pilih aja yang perluas otomatis ketika ruang tidak cukup, atau bisa dibilang ini adalah dynamic size. Tetapi pastikan juga drive C kalian free space-nya juga masih banyak ya. Kalau free space-nya sudah tinggal sedikit, misal 1 atau 2 GB, silahkan kalian hapus file-file di drive C kalian yang tidak penting atau tidak kalian butuhkan. Selanjutnya pada menu model, di sini kalian bisa setting untuk model smartphone yang akan kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan Asus ROG Phone 2 ataupun menggunakan model yang lain. Silahkan kalian coba-coba sendiri teman-teman, karena settingan setiap laptop ataupun PC berbeda-beda. Jadi silahkan kalian trial dan pilih mana yang paling pas yang kalian gunakan. Kemudian pada menu set permainan, di sini kalian bisa pilih untuk FPS-nya maksimal bisa sampai berapa. Kalau untuk settingan default-nya di sini akan disetting ke 60 FPS. Kalau misal kalian ingin mainkan game yang lebih dari 60 FPS, kalian bisa pilih di sini apakah ingin 120 atau sampai 240 FPS. Kalau misal kalian pilih yang 120 FPS, pastikan di sini kalian centang juga dapat membuka frame rate tinggi agar nanti bisa dideteksi di game yang menggunakan high frame rate guys. Kemudian untuk advanced option ini biarkan settingannya default seperti ini. Lalu di audio kalian juga bisa memilih mikrofon kalau misal kalian gunakan mikrofon, dan kalian juga bisa setting speaker yang kalian gunakan. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu pada menu jaringan, di sini kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan jaringan internet. Kalau misal kalian sedang main game kemudian tidak ingin ada iklan yang mengganggu secara online, kalian bisa putuskan aja jaringannya dari sini. Atau kalian juga bisa tinggal klik di sini, kemudian kalian matikan jaringannya dari sini guys. Kalau kalian menggunakan WiFi.
Kemudian di LD Player ini kalian juga bisa men-setting shortcut atau pintasan. Di sini ada beberapa tombol yang bisa kalian gunakan untuk mengakses dan juga melakukan setting LD Player ini dengan cepat. Misal di sini ada F11 untuk mode full screen. Jadi kalau kalian pencet F11 pada keyboard kalian, maka nanti LD Player-nya akan langsung full screen, tidak ada bordernya seperti ini. Lalu di sini ada juga tombol F8 untuk merekam video kalau misal kalian ingin screen recording dari game yang kalian mainkan. Dan buat kalian yang bosan dengan background dari LD Player-nya, kalian juga bisa setting background-nya di sini. Kalian tinggal pilih aja gambar yang tersedia, tinggal double klik untuk mengganti gambarnya. Atau kalau kalian punya gambar sendiri, kalian tinggal pilih gambar lokal. Kemudian kalian tinggal pilih gambar yang sudah kalian miliki. Misal yang ini, maka nanti jadinya akan seperti ini. Kemudian di sini ada juga beberapa settingan lainnya seperti layar putar otomatis, ada lock landscape, dan di sini kalian juga bisa mengaktifkan root kalau misal kalian ingin root LD Player ini. Setelah melakukan setting, kalian tinggal pilih menyimpan untuk menyimpan settingannya dan pilih mulai ulang sekarang untuk merestart LD Player-nya. Kemudian di sini juga ada beberapa menu lagi yang bisa kalian gunakan. Sini kalian bisa setting key map. Misal kalian sedang main game apa, kalian bisa setting key map-nya dengan menggunakan menu yang tersedia di sini. Dan untuk setting key map-nya ini sangat mudah, teman-teman. Nanti kita akan tunjukkan kalian saat kita tes gamingnya ya. Kemudian di sini kalian bisa setting volumenya. Kalian bisa naikkan volumenya atau turunkan. Atau kalau kalian tidak ingin ada suara, kalian tinggal mute di sini. Nanti suaranya tidak akan keluar di laptop atau di PC kalian. Kemudian di sini ada mode full screen atau shortcutnya menggunakan F11. Kita coba pencet F11, maka dia akan jadi full screen seperti ini. Bordernya tidak akan kelihatan. Tetapi kalau kalian lebih suka yang tidak full screen, pencet lagi aja F11, maka dia akan kembali seperti ini, teman-teman. Lalu di sini ada juga multi LD Player kalau kalian ingin jalankan LD Player ini lebih dari satu. Dan buat kalian yang ingin menginstal file dari luar yang formatnya APK, kalian tinggal klik di sini, cari file APK-nya dan install di LD Player-nya, guys. Kemudian di sini ada menu untuk screenshot LD Player-nya dan ada juga menu untuk recording saat kalian main game atau mungkin saat kalian operasikan LD Player-nya. Untuk menu lainnya silahkan kalian cek sendiri karena fungsinya sebenarnya sama seperti yang ada di smartphone kalian, terutama kalian yang menggunakan Android. Lalu kalau kalian ingin menampilkan FPS saat kalian main game atau mungkin saat kalian menjalankan aplikasi, caranya sangat mudah di LD Player ini. Kalian tinggal pilih menu, kemudian kalian tinggal pilih menu FPS di sini. Klik aja di sini. Nanti kalau kalian jalankan aplikasi, FPS-nya akan muncul di bagian kiri atas ini. Kemudian LD Player ini juga sudah support untuk joystick ya. Jadi kalau kalian pasang joystick ke laptop atau ke PC kalian, akan ada notifikasi gamepad terdeteksi dan tersambung. Kalian bisa cek statusnya di sini dan kalian juga bisa kontrol beberapa game dengan menggunakan joypad atau joystick yang kalian gunakan. Sekarang kita akan coba masuk ke gamenya dan kita akan coba sharing cara untuk key map dengan menggunakan LD Player ini. Misal kita buka FIFA Mobile. EA Sports. It's in the game. Maka di sini kalian bisa lihat di bagian kiri atas akan ada FPS dari game yang sedang kita jalankan, guys. Oke, sekarang kita akan mulai setting untuk joysticknya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat untuk tombol-tombol di aplikasinya itu seperti ini. Kita akan setting agar di bagian kiri di sini ada analognya, kemudian di bagian kanan ada beberapa tombol yang diperlukan. Kita pause dulu gamenya. Kemudian untuk menampilkan key map-nya, kalian bisa pencet F12 pada keyboard kalian, maka akan tampil key map seperti ini. Kalau ingin hide, tinggal pencet lagi F12. Lalu untuk setting key map-nya, kalian bisa pilih menu ini. Kemudian kalian bisa memilih apakah ingin setting menggunakan joypad atau menggunakan stick, atau kalian juga bisa gunakan keyboard. Karena kita gunakan stick atau joypad, jadi kita pilih yang stick ini, teman-teman. Lalu di sini kalian bisa setting. Misal di sini kita hapus semua dulu. Kemudian yang pertama kita akan tambahkan analognya di bagian kiri. Tinggal drag seperti ini. Taruh di sini, kemudian kalian simpan. Lalu coba mainkan gamenya. Kemudian bisa coba pencet F12 untuk menampilkan joysticknya. Nah, ini sudah pas di sini, teman-teman. Kemudian sekarang kita akan tambahkan untuk yang umpan, terobos, dan juga tembak ini. Nah, kita pause dulu gamenya. Kemudian kita pilih yang gamepad. Setelah itu pilih yang untuk sentuhan umum. Kalian tinggal drag ke sini. Untuk yang di bagian sini untuk mengumpan, kemudian di sini untuk shoot, lalu di sini untuk menerobos, dan di sini untuk sprint. Kemudian kalian bisa coba lihat. Kalau misal ternyata kalian ingin geser lagi si key map-nya ini, caranya tinggal pilih menu ini dan pilih yang joypad ini. Dan di sini kalian bisa geser, sesuaikan posisinya agar dia pas dengan controller yang ada di gamenya dan simpan lagi.
Kemudian kalian bisa coba lagi agar lebih pas lagi key mapnya teman-teman. Jadi seperti itu cara untuk key mapping dengan menggunakan LD Player ini. Sangat mudah sekali dan juga sangat fleksibel. Untuk di beberapa game-game populer seperti Free Fire, PUBG, key mapnya sudah disettingkan secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu untuk setting key mapnya secara manual guys. Misal kita jalankan Free Fire, di sini kalian bisa lihat akan langsung ada key mapnya secara otomatis. Dan kalian tinggal gunakan aja ini tanpa harus setting key mapnya satu persatu secara manual. Tetapi kalau kalian ingin ubah, kalian juga bisa ubah caranya sama seperti yang sudah kita sampaikan tadi guys. Lalu sekarang kita akan langsung aja main beberapa game yang sudah kita install dengan menggunakan LD Player 9 ini guys. Which of the 7 are you looking for exactly?
spree! Killing spree! Killing spree! Killing spree! Tetapi buat kalian yang ingin main Call of Duty Mobile, kalian tidak bisa mainkan di LD Player 4 ataupun LD Player 9 ini guys. Kalau kalian buka aplikasinya, maka dia akan crash dan tidak bisa launching. Solusinya kalian harus install LD Player versi sebelumnya yang menggunakan arsitektur 32 bit. Caranya kalian tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini lagi. Kemudian di sini kalian tinggal pilih yang versi sebelumnya dan silakan kalian download LD Player 32 bit di sini. Kemudian silakan langsung kalian install LD Player versi ini ke laptop atau ke PC kalian. Lalu kalian tinggal login ke Google Play Store dan tinggal install CODM di laptop atau di PC kalian guys. Target inside. Target down. Contact with enemy. Close. Enemy contact. Down. Tied for the lead. Touching cover. Deployment. Target inside. We've taken the lead. Friendly hunter killer drone deployed. Contact with enemy. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang LD Player 9 ini. Kalau dibandingkan dengan LD Player 4, sebenarnya performa dari gamenya ada yang lebih baik di LD Player 4 dan ada juga yang meningkat di LD Player 9 ini. Yang jelas untuk CPU usage dan juga RAM usage-nya ini lebih baik jika dibandingkan dengan LD Player 4. Jadi kalau kalian ingin upgrade ke LD Player 9, kami sangat merekomendasikannya guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.